Beginilah rekaman video amatir milik warga saat api membakar motor milik seorang perempuan di depan Masjid Raya Rantau Prapat, Labuan Batu, Sumatera Utara. Peristiwa ini sontak menghebohkan warga sekitar dan pengguna jalan, sementara api dengan cepat membesar menghanguskan sepeda motor milik korban. Api akhirnya dapat dipadamkan setelah satu unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Dari hasil penyelidikan polisi, sepeda motor tersebut merupakan milik Dina, warga Padang Bulan, Rantau Utara. Motor diduga sengaja dibakar pria bernama Rudi yang tak lain adalah mantan suaminya. Kejadian bermula saat keduanya terlibat cekcok di pinggir jalan terkait masalah uang, hingga pelaku nekat membakar sepeda motor korban menggunakan bensin. Kita peroleh informasi bahwa terjadi cekcok ya, antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang kemudian berakhir dengan pembakaran satu unit sepeda motor milik si pihak perempuan. Namun setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata kedua belah pihak ini merupakan mantan suami istri. Kedua belah pihak yang pernah bersama selama 4 tahun itu akhirnya bersepakat untuk tidak melanjutkan kasus tersebut ke jalur hukum dan memilih berdamai. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Setelah menjalani pemeriksaan, Ade, anak dari musisi DB, mengakui ia adalah sosok dalam video syur yang menggegerkan jagat maya. Sementara itu, makam Afif Maulana di Padang, Sumatera Barat kembali dibongkar untuk otopsi ulang. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Ezra Hadianto. Seorang pria berinisial RS diringkus oleh tim Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di rumahnya yang berlokasi di Pasuruan, Jawa Timur. Bukan tanpa alasan, RS diduga terlibat dalam aksi penjualan video syur anak kandung dari musisi DB yang merupakan vokalis dari salah satu band ternama. RS diduga telah mendapatkan sejumlah keuntungan dengan menjual video-video syur tersebut melalui salah satu media sosial. Sementara itu, seorang pria lainnya diringkus di Sumatera Barat. Pria berinisial JE itu memang sudah lama dicari polisi yang telah melacaknya dari media sosial. Tak seperti RS, JE tak menerima keuntungan dari aksinya dalam menyebarluaskan video syur tersebut. Keduanya kemudian dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Oh, siap. Oke, siap, Undang 11 tahun 2008 tentang ITE. Jadi terkait dengan barang siapa dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dokumen ataupun informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ya, dan atau pasal 4 ayat 1 maupun pasal 7 dan atau pasal 7 ayat pasal 7 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. RS dan JE mengakhiri pertanyaan soal teka-teki siapa yang harus bertanggung jawab dalam peredaran video syur dari anak musisi DB yang sempat membuat geger jagat maya. Proses hukum pun kini terus bergulir. Setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya, Ade akhirnya membenarkan bahwa ia merupakan seseorang yang berada di video tersebut. Dari Jakarta, Aji Atmoko untuk CSI RTV. Seorang pelajar SMA dibacok pelajar lain saat melintas di Jalan Peta Utara, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Aksi tawuran terhenti lantaran dihalangi mobil pick-up milik warga di sekitarnya. 3 pelajar sekolah menengah atas atau SMA yang berboncengan dalam satu sepeda motor ini tiba-tiba dibacok sekelompok pelajar lain. Korban terkena sabetan senjata tajam yang diayunkan kelompok lawan saat melintas di Jalan Peta Utara, Kalideres, Jakarta Barat. Para pelaku bersama belasan pelajar lainnya pun berusaha melarikan diri. Namun pelarian para pelajar ini akhirnya terhenti saat sengaja dihalangi mobil pick-up milik warga. 5 pelajar yang diduga terlibat dalam pembacokan berhasil diamankan warga, sementara sisanya kabur. Pas anak SMA 95 pulang ke rumah,
Tiba-tiba dari kelompok anak SMK PGRI 24 itu menyerang pakai senjata besar yang sudah ditajemin. Biasa, terus kebetulan lagi di lokasi warga setempat membantu mengamankan. Jadi jangan sampai korban tambah parah. Akibat peristiwa itu, 2 korban mengalami luka di bagian tangan karena terkena sabetan senjata tajam. Sementara itu, 5 pelajar terduga pelaku dibawa ke Mapolsek Kalideres guna penindakan hukum. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV. Seorang pemilik indekos di Semarang, Jawa Tengah viral di media sosial setelah terpergok tengah memakan daging kucing. Aksi ini kabarnya telah ia lakukan sejak belasan tahun yang lalu. Kucing saya, Pak. Emang enak Bapak makan kucing, Pak? Ya. Dan sekarang mau enak apa enggak? Kurang tua itu garam sudah enggak boleh. Seorang pria berinisial NY berusia 63 tahun terpergok saat sedang makan daging kucing di kos-kosan miliknya di Kecamatan Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Aksi pelaku saat makan daging kucing sempat direkam oleh salah seorang penghuni kos. Video ini kemudian diunggah di media sosial dan langsung viral. Di lokasi, polisi menemukan sisa tulang dan kepala kucing yang dibuang ke saluran air. Kepada polisi, pelaku mengaku makan daging kucing dengan dalih untuk mengobati penyakit diabetesnya. Yang bersangkutan memang mengakui sudah mengkonsumsi daging kucing atau binatang kucing tersebut berkali-kali. Berkali-kali dalam tempo tidak pada saat itu, tapi berulang-ulang dalam tempo yang tidak sama. Kurang lebih 10 kali ya, 10 kali. Berkali-kali dalam 1 tahun. Namun, menurut warga yang tinggal di dekat rumah pelaku, bapak kos itu sudah memakan daging kucing sejak tahun 2010. Informasi itu didapat dari salah satu penghuni kos-kosan pelaku. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Polrestabes Semarang. Polisi juga akan memeriksa kejiwaan pelaku untuk memastikan motif dari aksi yang dilakukannya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aji Pasa Lukadinata untuk CSI RTV. Berpura-pura membeli kerupuk, seorang pria justru menggasak ponsel yang tertinggal di dashboard motor pelanggan warung sembako di Yogyakarta. Informasi selengkapnya bersama dengan deretan berita kriminal viral lainnya kami sajikan dalam Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Hai, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Ulala, malam ini aku punya berita viral kriminal. Apa aja ya? Kita cek yuk. Buat kamu nih yang punya usaha tempat penyewaan semacam rental PS atau game online lainnya, yuk lebih waspada yuk. Aset-aset kamu itu bisa jadi sasaran maling. Apesnya, ini kejadian di sebuah warung internet dan game online di Jalan Mawar, Depok, Jawa Barat nih. Pelakunya yang terdiri dari 2 orang terekam jelas loh di kamera CCTV. Nih, 2 pelaku ini nutupin mukanya pakai masker sama topi biar nggak kedeteksi tuh identitasnya. Mereka terus bekerja sama membobol pintu warnet pakai alat apa ini namanya ya? Ya semacam alat pertukangan gitulah ya. Pintu warnetnya agak susah dibobol tuh awalnya sampai kedua pelaku sekuat tenaga bahkan gelantungan di alatnya tuh buat bikin pintu gerbang warnetnya rusak. Aksi mereka ini dilakukan jam 2 pagi ya, tentu situasi sekitarnya udah sepi. Akhirnya kedua pelaku berhasil deh tuh masuk ke dalam warung dan dengan santai ngobrak-ngabrik semua barang yang ada di dalamnya. Wah, nggak ada karyawan atau penjaga siapa gitu ya di dalam warungnya. Menurut pemilik warnet, kedua pelaku ini bawa kabur 7 alat game online, 6 unit televisi layar datar, dan 1 ponsel.
Ingat ya Say, CCTV itu cuma bisa merekam kejadian tapi nggak bisa kasih penjagaan. Mending keluarin duit dikit, bayar setiap karyawan yang lembur buat tidur di warnet deh daripada hilang aset sekaligus kayak gini. Lanjut ya. Viral berikutnya, ini lagi-lagi pencurian handphone dari dashboard motor. Walah, kelupaan lagi ya, mentang-mentang cuma ditinggal sebentar. Kejadiannya di sebuah warung sembako di Jalan Pundung, Ring Road Barat, Yogyakarta nih. Korbannya ya tentu pelanggan warung yang katanya cuma turun bentaran doang kok. Nggak tahu aja, tindak kejahatan itu biasanya berlangsung cepet loh. Ya diduga sih si korban ini juga emang udah diincar tuh sama pelaku sejak di jalanan menuju warung. Nah korbannya turunkan tuh, terus sejenak dia lupa mantau motornya karena sibuk nyari barang yang mau dibeli. Lalu pelaku ini juga bisa banget. Awalnya dia pura-pura jadi pembeli juga tuh, mau beli kerupuk katanya mah. Taunya keluar warung, cara bonus bawa pulang HP orang tuh. Ternyata menurut warga ciri-ciri si pelaku ini udah sering kerekam CCTV pas lagi nyuri juga. Terakhir di bulan Juni kemarin tuh pelaku nyuri HP di warung yang gak jauh dari lokasi warung yang ini. Nah ini nih udah sering Miss Binal bilangin, lagian ngapain sih seneng banget naruh handphone di dashboard motor. Kalau nih baju sama celananya nggak ada saku kan bisa handphonenya dipegang dulu. Emangnya handphone seberat itu ya? Lanjut yuk kita lihat viral terakhir ada apa nih. Waduh ada lagi kejadian pelecehan terhadap wanita pengendara motor yang dilakukan di jalan raya. Pria yang mengendarai sepeda motor berikut ini diduga melecehkan korban dengan memegang area dadanya saat berkendara mendahului motor korban. Si mbak yang jadi korban nih otomatis kaget dong, tapi untungnya ia sempat ngerekam si pelaku meski udah agak jauh sih. Awalnya si korban ini mikirnya yang mau diambil sama pelaku itu tuh tasnya, tapi kok ternyata malah menyasar ke area dada ya. Kejadian ini terjadi pas korban dalam perjalanan pulang kerja jam 11 malam menuju rumahnya pakai motor. Nah pas lagi melintas di jalan Kabupaten Yogyakarta, tiba-tiba sepeda motor korban dipepet motor pelaku. Nah tangan pelaku terus mengarah dan menyentuh area dada korban. Bukannya takut atau merasa bersalah, si pelaku nih yang motornya udah di depan korban justru sempat nengok dulu tuh ke arah korban dan malah senyum coba. Korban gak berani teriak cari pertolongan karena kondisi udah larut malam dan jalanan juga sepi banget. Waduh, semoga mbaknya nggak trauma deh ya tiap pulang kerja sendirian. Dan semoga juga nih perusahaan mbaknya jadi berpikir deh tuh buat nyediain antaran pulang buat para karyawan wanita yang pulangnya di atas jam 10 malam. Cakep deh tuh. Nah pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Dah. Sahabat, kejahatan selalu terjadi di sekitar kita dan tanpa kita sadari seringkali peluang tindak kejahatan justru muncul dari korbannya. Brigadir Putu akan memberikan tips bagi kita untuk mengurangi peluang menjadi korban dari tindak kejahatan dalam CCTV, sisi lain tindak pidana. Hai sahabat, tidak hanya merekam kejahatan yang terjadi, CCTV juga seringkali merekam tindak kejahatan yang berhasil digagalkan baik oleh korban maupun saksi di lokasi kejadian. Seperti aksi yang satu ini sahabat, kita saksikan bersama videonya. Nah, cakep nih. Stopir. Mumpung ada yang jaga nih.
Nah, dongkrak nganggur nih kayaknya. Mayan buat loakan besi tua. Mampun om, nggak jadi, gila pom. Ya sahabat, dapat kita lihat ya, ini sepertinya komplotan nih sahabat, karena dia diantarkan oleh temannya, kemudian dia turun dan dia ya celinguk, ya cari aman nggak ya, aman kiri, aman kanan, celinguk-celinguk, dan dia berusaha untuk mengambil sebuah barang yang berupa dongkrak begitu ya. Kemudian ya dia ambil ini dan ternyata terpergok oleh pemiliknya dan langsung ngibrit dia nih sahabat. Ya sahabat, pencuri itu akan selalu melihat sebuah hal menjadi sangat berharga. Seperti di video ini saat ia menemukan dongkrak. Bagi sebagian orang dongkrak itu merupakan hal yang biasa. Tapi ada juga sebagian orang yang melihat dongkrak ini merupakan sebuah barang berharga. Seperti ya orang-orang ini nih sahabat, dongkrak itu kan terbuat dari besi ya. Dan bisa saja mereka jual lagi ke penada besi dengan harga sekian per kilogramnya. Apalagi dongkrak itu kan sebuah barang yang cukup berat ya sahabat. Ya sahabat, ini dapat menjadi pelajaran untuk kita dalam menyimpan barang-barang kita lebih baik lagi. Karena kita berpikir, siapa sih yang mau ambil, taruh dulu deh di sini gitu ya. Tapi jangan salah sahabat, karena pencuri itu pandai untuk melihat kesempatan karena sudah ada niat dulu dari dalam dirinya. Dan sahabat, aksi pencuri ini dapat dikenakan pasal 362 KUHP yang berbunyi barang siapa yang mengambil barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana selama 5 tahun penjara. Polda Sumatera Barat bersama Polresta Padang memenuhi tuntutan keluarga Afif Maulana untuk melakukan penggalian makam alias ekshumasi guna kepentingan otopsi ulang jenazah. Proses ini diharapkan bisa menjawab teka-teki penyebab kematian korban. Proses ekshumasi atau penggalian makam bocah 13 tahun Afif Maulana yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, akhirnya dilakukan pada Kamis pagi. Afif yang tewas dalam peristiwa tawuran bersama 18 rekannya pada 9 Juni lalu langsung dimakamkan di TPU Tanah Sirah, Kota Padang. Jenazah Afif Maulana akan diotopsi ulang di RSUD Dr. M. Jamil Padang. Menurut polisi, 5 dokter forensik telah disiapkan untuk proses otopsi ulang ini dan diharapkan bisa menjawab kejanggalan yang dirasakan pihak keluarga. Yang dilakukan oleh dokter-dokter profesional dari akademisi, bukan dari Polri. Kami tekankan lagi bahwa pelaksana ekshumasi ini bukan dari dokter Polri. Kami hanya mendampingi saja. Dalam keterangan resmi polisi, kematian Afif Maulana akibat ia berupaya menyelamatkan diri dari penangkapan polisi di TKP dengan melompat dari atas jembatan. Namun sejumlah luka lebam dan memar di tubuh jasad membuat pihak keluarga curiga bahwa Afif telah dianiaya oknum polisi yang mengamankan tawuran. Proses otopsi ulang jenazah Afif Maulana akan didampingi pula oleh 2 dokter kesehatan dari Polri dan 1 dokter pendamping dari keluarga jenazah. Dari Padang, Sumatera Barat, Juwabdi Nursyah untuk CSI, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan caratan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto, sampai jumpa.